Mobil listrik compact pabrikan Cina kembali bikin geger dengan harganya yang murah. Di bawah naungan Dongfeng atau DFSK, mobil ini resmi meluncur dengan harga mulai dari 100 jutaan. Inilah dia Nami One atau Nami Box. Nami One diperkenalkan dalam ajang Guangzhou Auto Show ke-21. Dan yang menarik perhatian, bahkan perusahaan mematok target penjualan 400.000 unit hingga tahun 2025. Mobil listrik compact ini dibangun di atas platform Dongfeng Quantum arsitektur S3. Dia diposisikan sebagai EV compact dan dapat menampung 5 orang. Kemudian Dongfeng Box atau yang dikenal dengan Nami One di Cina resmi diperkenalkan di Malaysia melalui Central Auto Distributor atau CADB, anak perusahaan dari Asosiasi Importir dan Pedagang Kendaraan Melayu Malaysia atau PKMA. Mengutip dari laman Poltan, Kamis 22 Agustus, Dongfeng Box yang ditampilkan di Malaysia sudah konfigurasi setir kanan dan masih berupa prototipe atau praproduksi, bukan versi finalnya. Selanjutnya, gak cuma di Malaysia, merek otomotif dari Cina ini percaya diri untuk memasuki pasar Eropa dengan membawa model EV andalannya yang diberi nama Nami Box. Hatchback compact ini diproyeksikan untuk mengganggu kedikdayaan EC3 dari Citroen yang saat ini mendominasi di segmen EV compact. Untuk bisa bersaing dengan EC3, Nami Box dihadirkan Dongfeng dengan harga yang terjangkau, namun telah dilengkapi dengan sejumlah fitur teknologi canggih terbaru. Salah satu kunci agar mobil ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau adalah adanya pabrik produksi di Eropa. Ya, saat ini Dongfeng diketahui sedang melakukan pertemuan yang intensif dengan pemerintah Italia untuk membangun pabrik di sana sebagai tempat produksi Nami Box. Jika kerjasama ini berjalan sukses, maka perusahaan bisa menghindari pajak impor baru Uni Eropa yang mahal atas kendaraan listrik buatan Cina. Karena pajak ini bisa mencapai 38,1% untuk beberapa produsen mobil, di atas tarif impor 10% yang berlaku saat ini. Sebagai informasi, di pasar Cina kendaraan dijual dengan nama Dongfeng, sedangkan di pasar ekspor seperti Indonesia digunakan nama DFSK. Lantas seperti apa spesifikasi detail dan harganya? Berikut ulasannya. Kalau melihat sekilas dari desain eksteriornya, kita pasti setuju kalau Nami One pure diposisikan buat masuk ke segmen yang serupa dengan Bingo EV kalau di Indonesia. Mengenai dimensinya, Nami One memiliki panjang 4030 mm, lebar 1810 mm, tinggi 1570 mm, dan jarak sumbu roda 2660 mm. Kalau dibandingkan dengan Bingo EV, Nami One punya tubuh yang sedikit lebih panjang dan lebih lebar. Nah, selanjutnya secara desain Nami One hadir dengan model yang lucu, sedikit membulat tapi punya tubuh agak jangkung layaknya crossover berdimensi mungil. Lampu depannya berbentuk segitiga namun tanpa sudut lancip dan ada aksen yang membuat seperti punya alis. Lampu utamanya sendiri berupa LED proyektor, tetapi di sekeliling rumah headlamp yang dipasang LED Daytime Running Light atau DRL. Lalu bentuk bumper depannya juga tertutup sederhana tanpa ada aksen berlebih. Lalu gak ketinggalan terpasang lampu kabut juga untuk membantu penerangan utamanya. Pada bagian samping terlihat mobil ini menggunakan body cladding yang cukup tebal. Uniknya, gagang pintunya didesain model tersembunyi. Gagang pintunya ini baru akan keluar ketika ditekan. Sistem gagang pintu ini sebenarnya punya nama flash deployable dan telah dipakai di beberapa mobil mewah pabrikan Eropa seperti Range Rover. Nah, kesan premium dari Nami One ini ternyata juga bukan hanya terlihat dari bentuk handle pintunya, tapi juga bingkai jendelanya pakai model frameless yang umumnya dipakai pada mobil-mobil sport. Kemudian, soket pengisian daya listrik baterainya ada di atas fender roda depan kanan, sementara velgnya ditawarkan dalam opsi 16 inci atau 17 inci. Di bagian dalam, interior Nami One mengadopsi tema dua warna yang kontras dan dipadukan jahitan motif diamond cut pada dashboard dan trim pintunya. Tombol-tombol fitur diminimalkan, gantinya terintegrasi pada panel instrumen LCD yang ada di balik kemudi dan juga head unit besar model floating yang berdiri tegak di bagian tengah dashboardnya.
Nami One juga memiliki ruang kompartemen barang yang cukup banyak, termasuk laci yang bisa ditarik keluar di bagian penumpang depan dan konsol tengah yang juga bisa dibuka tutup. Gak hanya itu, tampilan kabinnya yang klasik ini juga mirip dengan apa yang ada di Bingo EV. Selain itu, Bingo juga menyediakan 15 kompartemen dan bagasi dengan kapasitas hingga 790 liter yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang bawaan. Pabrikan mengklaim Nami One diklaim punya kapasitas bagasi hingga 945 liter ketika jok penumpang belakang dilipat. Ternyata spesifikasi tangsi Nami One juga ternyata cukup identik. Dongfeng menyediakan dua pilihan tipe dari Nami One yang dibedakan dari kapasitas baterainya. Tipe pertama menggunakan baterai lithium fosfat 31,45 kWh yang diklaim memiliki daya jelajah hingga 330 km. Sementara varian kedua pakai baterai tipe serupa tapi dengan kapasitas 42,3 kWh yang punya daya jelajah 430 km. Baterainya ini punya kemampuan pengisian cepat 400 volt dan mampu mencapai daya jelajah 200 km hanya dengan ngecas baterai selama 8 menit. Soal performanya, mobil listrik DFSK ini juga didukung motor elektrik bertenaga 95 PS dan diklaim memiliki kecepatan tertinggi 140 km per jam. Sekarang kita bandingkan dengan spesifikasi Wuling Bingo EV yang dipasangkan di tanah air. Mobil ini menggunakan baterai lithium ferrophosphate dengan dua kapasitas berbeda, yakni 31,9 kWh dengan daya jelajah 333 km dan baterai berkapasitas 37,9 kWh berkemampuan 410 km. Kedua varian menggunakan motor listrik yang sanggup memproduksi daya puncak 68 PS. Itu berarti soal tenaga, Bingo kalah dibanding Nami One. Bicara soal harga, Dongfeng menawarkan Nami One di Cina dengan harga mulai dari 74.800 yuan atau kisaran 163 jutaan rupiah. Nah, kira-kira DFSK bakalan memasukkan mobil ini tidak ke Indonesia? Apalagi mobil ini sudah hadir di Malaysia. Gak menutup kemungkinan kan? Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.